Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Sarfita Yusuf dengan NIM 102022300268. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami mengenai EQ Puskesmas, yang akan dimulai dari saya sendiri, yang akan menjelaskan slide 3-5, kemudian Mariori Quincy dari slide 6-7, kemudian ada Aini Clarissa dari slide 8 hingga 9, dan terakhir ialah Renasya Cahya Handayani yang akan menjelaskan pada slide ke-10. Berikut nama-nama kelompok kami. Baik, di sini kami memiliki 5 topik pembahasan, yakni ada pendahuluan. Yang kedua ada target yang ingin dicapai, yang ketiga ada aktor dan peran, keempat ada masalah beserta solusinya, dan yang terakhir ada use case diagram yang berguna untuk menggambarkan interaksi antara sistem yang sedang dirancang. Pendahuluan. Aplikasi EQ Puskesmas adalah solusi yang dirancang untuk mengatasi masalah penumpukan pasien di puskesmas, sehingga seringkali mengakibatkan waktu tunggu yang panjang bagi pasien. Aplikasi ini memungkinkan pasien untuk mengambil antrian secara online tanpa harus secara fisik berada di puskesmas. Dengan aplikasi ini, kami berharap pasien dapat mengambil antrian secara online tanpa harus berada secara fisik di puskesmas. Hal ini memungkinkan pasien untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. Kemudian ada target yang ingin dicapai. Yang pertama ada UI yang mendukung. Maksud dari UI yang mendukung di sini ialah antarmuka pengguna yang dirancang untuk memudahkan pasien dalam menggunakan aplikasi EQ tersebut. Kami ingin mewujudkan aplikasi ini mudah dipahami oleh semua jenis pengguna, memiliki tampilan status antrian, memiliki notifikasi yang akan memberitahukan pasien mengenai perkembangan antrian mereka, kemudian ada kemudahan dalam membatalkan atau mengubah antrian. Yang kedua ada efisiensi waktu. Nah, yang terakhir ada kenyamanan pasien. Maksud dari kenyamanan pada pasien ini, kami berharap dengan adanya aplikasi ini dengan tampilan yang lebih baik, pasien dapat merasa nyaman dalam menggunakannya. Saya pikir cukup, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mariori Quincy. Di sini ada aktor dan event seperti pasien, dan pasien ini dapat untuk semua kalangan umur, memiliki keluhan terkait kesehatan, kebutuhan untuk mengetahui status antrian dan perkiraan waktu tunggu secara real time antar muka yang mudah dipahami. Kewajiban mereka juga mengisi data diri untuk keperluan rekapitulasi data laporan puskesmas. Dan event mereka untuk masuk atau daftar akun mengambil antrian secara online, melihat status antrian. Di sini juga ada aktor event yaitu admin. Nah, admin ini wajib untuk seorang resepsionis yang berusianya lebih dari 25 tahun. Untuk kebutuhan mengenai status antrian, membuat antrian untuk pasien yang membutuhkan onsite. Kewajiban mereka yaitu mengelola antrian pasien secara langsung, memberikan bantuan teknis kepada pasien yang membutuhkan. Untuk event, mengambil antrian untuk pasien onsite, mengetahui status antrian, dan melihat perkiraan waktu tunggu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapi dan solusi yang dapat kami tawarkan. Masalah yang dialami saat ini adalah terjadinya penumpukan pasien dalam ruang tunggu yang terbatas. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada lingkungan puskesmas. Masalah tersebut penting karena kami mengutamakan kenyamanan pasien dan juga dalam upaya untuk menjaga kekondusifan dalam lingkungan puskesmas. Masalah tersebut belum terpecahkan karena nomor antrian yang kurang jelas dan juga mayoritas dari pasien yang masih mendaftar secara offline. Untuk solusi yang dapat kami tawarkan adalah pertama, adanya pendaftaran secara online, yaitu melalui web atau aplikasi yang dapat memberikan nomor antrian yang jelas serta estimasi waktu pemanggilan pasien tersebut. Yang kedua adalah memberi benefit kepada pasien yang mendaftar secara offline berupa waktu tunggu yang lebih singkat serta pelayanan yang lebih cepat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada dua aktor utama dalam aplikasi ini, yaitu pasien dan resepsionis sebagai admin.
Pasien memiliki serangkaian aktivitas yang mereka lakukan melalui aplikasi seperti registrasi dan login, mengambil antrian, dan melihat status antrian. Sementara itu, sebagai admin mempunyai tanggung jawab untuk mengelola antrian dan mengambil antrian untuk pasien yang datang secara onsite. Saya akan menjelaskan beberapa fitur utama yang tergambar dalam diagram ini, yaitu ada membuat akun, login, mengambil antrian, mengambil status, dan mengelola antrian. Clara adalah seorang karyawan yang berusia 26 tahun. Dia memiliki riwayat kesehatan yang stabil, tetapi perlu mengunjungi puskesmas untuk pemeriksaan rutin dan resep obat. Skenario yang mungkin adalah Clara membuat akun untuk aplikasi IQ puskesmas ini. Clara memilih tanggal dan poli yang tersedia pada tanggal tersebut. Clara akan mendapatkan notifikasi dan pengingat melalui aplikasi ini. Selanjutnya, Clara datang di puskesmas pada tanggal dan estimasi sesuai aplikasi. Selanjutnya, Clara menunggu hingga ia dipanggil oleh admin sesuai urutan dan masuk ke poli yang telah didaftarkan sebelumnya. Case kedua adalah seorang pensiunan bernama Pak Agus. Dia memiliki masalah kesehatan kronis dan seringkali harus mengunjungi puskesmas untuk perawatan rutin. Namun, karena keterbatasan pengetahuan, Pak Ahmad tidak dapat menggunakan aplikasi IQ puskesmas ini. Skenario yang mungkin adalah Pak Agus datang langsung ke puskesmas untuk mendaftar sebagai pasien, lalu dibantu oleh admin untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir. Admin tersebut memberikan nomor antrian secara manual kepada Pak Agus dan memberitahu kapan dia harus tiba di puskesmas untuk konsultasi medis tersebut. Pak Agus menunggu hingga ia dipanggil oleh admin. Case ketiga adalah Lala adalah seorang resepsionis berusia 28 tahun di puskesmas setempat. Skenario yang mungkin adalah Lala membuka aplikasi IQ puskesmas di komputernya dan login sebagai admin. Selanjutnya, Lala menetapkan nomor antrian kepada pasien sesuai dengan urutan kedatangan dan prioritas pelayanan. Nomor antrian ditampilkan dalam aplikasi pasien untuk referensi penggunaan pasien. Selanjutnya, Lala memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian yang ditetapkan melalui aplikasi. Setelah itu, Lala memperbarui status antrian secara berkala dan dalam sistem setelah setiap pasien dipanggil dan diproses. Namun, dalam keadaan darurat, Lala dapat mengelola antrian dengan memberikan prioritas yang tepat. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Dengan demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kerja, tim saya, beserta Pak dosen yang mengajar. Terkait hal ini, kami percaya bahwa penggunaan EQ Puskesmas akan membawa manfaat besar bagi pasien dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.